Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korisa Putri dengan dua rekan teman saya, Amanah Triwulandari dan Sandi Najib Iskandar. Kami dari Prodi S1 Informatika. Di sini kami akan menceritakan sinopsis atau jalan cerita tentang cybercrime atau kejahatan komputer dari sebuah film Swordfish. Film ini berkisah tentang seorang hacker hebat yang dimanfaatkan keahliannya oleh seorang teroris kelas kakap yang bernama Gabriel. Teroris itu pun menyuruh hacker atau Stanley untuk menciptakan sebuah program dan virus yang nantinya program dan virus tersebut digunakan untuk mencuri uang yang ada di Bank Amerika Serikat dan nominalnya yang sangat banyak. Film ini dimulai ketika kepala teroris bernama Gabriel menyewa beberapa hacker untuk melancarkan rencananya. Ketika di sebuah bandara terlihat seorang pria bernama Torval yang sedang diperiksa oleh petugas keamanan. Di sini, para petugas menemukan sesuatu yang mencurigakan. Torval pun dibawa ke ruangan khusus untuk diperiksa lebih lanjut oleh petugas. Nah, Torval ini adalah salah satu hacker yang disewa oleh Gabriel. Namun, sayangnya Torval ditangkap oleh FBI. Dia pun harus dibunuh oleh seorang suruhan Gabriel. Karena Gabriel tidak ingin Torval membuka rahasia tentang misi atau rencana yang mereka lakukan. Jadi, cari aman, Gabriel pun terpaksa membunuh Torval di tempat itu. Dan sementara itu, Gabriel pun terpaksa mencari hacker-hacker hebat yang lain untuk melancarkan misinya. Gabriel pun memutuskan asistennya yang bernama Ginger untuk menemui Stanley. Stanley itu adalah mantan hacker yang pernah ditangkap oleh NBI karena pernah dipenjara selama 2 tahun karena pernah mengobrak-abrik sistem yang ada di FBI dengan sebuah virus. Karena perbuatannya itu, negara pun mengalami kerugian yang sangat besar. Walaupun Stanley telah bebas, dia tidak diperbolehkan lagi menyentuh komputer dan juga jaringan internet seumur hidupnya. Sebelumnya, Ginger telah mengetahui seluk-beluk mengenai Stanley. Ginger pun memanfaatkan titik lemah dari Stanley agar Stanley mau menerima ajakannya. Ginger pun memberikan uang kepada Stanley sebesar 100.000 US dollar, dan yang harus dilakukan Stanley hanya untuk bertemu dengan bosnya, yaitu Gabriel. Berhubung Stanley sangat membutuhkan uang, mau tidak mau dia pun menerima tawaran Ginger untuk menemui bosnya itu. Akhirnya Stanley dan Ginger terbang ke Los Angeles untuk bertemu dengan Gabriel. Ketika sampai, mereka ditempatkan khusus tanpa basa-basi. Stanley pun langsung dites oleh Gabriel. Sehebat apa kemampuan yang dimiliki Stanley dalam dunia perhackingan. Ternyata disitulah Stanley disuruh meretas situs Departemen Pertahanan Amerika Serikat oleh Gabriel. Stanley sempat menolaknya, namun Gabriel pun menyuruh anggotanya untuk menodongkan pistol ke kepala Stanley. Mau tidak mau, Stanley pun harus melakukan apa yang diminta oleh Gabriel. Dengan penuh tekanan, Stanley pun harus meretas sistem tersebut. Walau Stanley mendapat banyak tekanan, itu tidak membuat gagal dalam konsentrasinya. Demi bisa menemui mantan istri dan anaknya, Stanley pun tetap fokus pada apa yang dia kerjakan. Akhirnya, Stanley pun berhasil membobolkan sistem tersebut hanya dalam waktu 60 detik saja. Setelah Stanley berhasil membobol sistem keamanan bank, Stanley datang ke rumah mantan istrinya. Ketika masuk ke dalam rumah, dia melihat orang-orang dalamnya meninggal terbunuh, termasuk mantan istrinya. Stanley merasa jika dirinya hanya dijebak. Begitu juga dengan anaknya yang diculik oleh Gabriel. Alasan kenapa Stanley melakukan tindak kejahatan komputer tersebut? Karena Stanley ingin bertemu dengan mantan istri dan juga anaknya. Alasan itu pun disetujui oleh Stanley atas permintaan seorang wanita yang bernama Ginger, yaitu asisten dari Gabriel. Namun semua hanyalah jebakan untuk Stanley karena mantan istri telah terbunuh dan juga anaknya yang telah diculik oleh Gabriel. Pesan moral pada film ini, apapun keadaannya, kalau masalah tentang keluarga, seorang kepala keluarga akan berusaha walau nyawa jadi taruhannya.
karena keutuhan dan keselamatan keluarga lebih penting dari apapun. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada ucapan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.